Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat dan luar biasa untuk seluruh mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di seluruh Indonesia. Kita memasuki era baru di abad 21. Jadi sebagai calon guru, calon dosen memang harus memiliki kompetensi hard skill dan soft skill. Nah, hari ini kita akan membahas bagaimana kita menjadi calon guru dan dosen bahasa dan sastra Indonesia. Kalau kita lihat kompetensi yang harus kita miliki sebagai calon guru dan dosen abad 21, itu harus menguasai 4 kompetensi dasar: pedagogi, profesional, sosial, dan kepribadian. Tapi tidak cukup itu. Sebagai calon guru dan dosen abad 21, sebagai proses yang harus dilakukan dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut, tentu kita harus senantiasa bisa menunjukkan bagaimana komitmen kita sebagai calon guru dan dosen abad 21 betul-betul real. Real dalam hal apa? Real dalam penguasaan materi. Ini yang pertama. Nah, untuk bisa menguasai materi yang maksimal, itu tentu teman-temanku, mahasiswa di seluruh Indonesia harus memulai dulu dengan yang pertama saya katakan niat. Niat sebagai calon guru dan dosen itu penting karena komitmen kita, segala yang kita lakukan kita niatkan sebagai ibadah. Nah, ini penting. Jadi kalau semua sudah kita niatkan untuk ibadah, maka hal terkecil pun akan memiliki nilai. Nah, nilai inilah yang sebenarnya akan menjadi kekuatan, motivasi, inspirasi, imajinasi, harapan agar tetap bisa memberikan kontribusi, pemantik motivasi, pemantik imajinasi, sehingga mampu menginspirasi multi generasi di seluruh Indonesia. Teman-temanku yang hebat dan luar biasa, mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Dalam posisi untuk bisa mengejawantahkan bagaimana posisi kita sebagai calon guru, calon dosen abad 21 yang betul-betul kompeten, tentu tidak bisa dilepaskan ketika kita sudah memiliki niat, itu menjadi sebuah komitmen. Maka ketika kita sudah memiliki niat dan komitmen sebagai calon guru dan dosen abad 21 yang kreatif, yang inovatif, yang unggul, dan kompeten, tentu tidak bisa kita hanya berlenggang kangkung, duduk manis, atau istirahat. Kita harus melakukan upaya-upaya yang sinergis, yang bisa mendukung ini. Karena apa? Ini menjadi salah satu bagian penting yang harus kita lakukan. Untuk apa? Yang kedua, belajar dan membelajarkan diri sepanjang hayat. Mengapa saya katakan belajar dan membelajarkan diri sepanjang hayat? Karena ini menjadi salah satu orientasi upaya kita untuk bisa menguasai materi. Karena dalam posisi menguasai materi ini, calon guru dan dosen abad 21 harus memiliki formula 4C, menguasai formula 4C, 4 keterampilan abad 21. Berpikir kreatif, berpikir kritis, kemudian komunikatif dan kolaboratif. Jadi 4K ini, formula 4K ini harus dikuasai. Untuk apa? Untuk menunjang bagaimana teman-teman ini sebagai calon guru dan dosen abad 21 mampu menguasai 6 literasi dasar sebagai sumber belajar, sebagai sumber literasi dengan ratu lisan, rajin menulis dan membaca. Mengapa demikian? Karena itu penting. Penguasaan 6 literasi dasar, literasi menulis membaca, ratu lisan, rajin menulis dan membaca, kemudian literasi numerik, literasi keuangan, literasi digital, literasi sains, dan literasi budaya dan kewargaan, ini menjadi salah satu paket bagaimana calon guru, calon dosen abad 21 itu betul-betul menguasai materi secara menyeluruh, secara komprehensif, dan ini akan mampu melibatkan semua komponen secara tekstual, kontekstual, dan juga melibatkan konteks kesemestaan alam. Teman-temanku yang hebat dan luar biasa, belajar bahasa berarti belajar hidup dan kehidupan, berbasis kotek dan konteks. Sebagai calon guru dan dosen, kita membutuhkan keterampilan bagaimana berkomunikasi untuk menyampaikan ide dan gagasan cemerlang yang tentu akan berdampak kepada seluruh generasi di NKRI. Dan ini menjadi salah satu bagian penting kenapa saya katakan belajar dan membelajarkan diri sepanjang hayat. Itu akan menjadi bagian penting untuk bisa menguasai materi secara utuh. Keutuhan itu tentu tidak akan lepas dari yang ketiga, menguasai metode, model pembelajaran inovatif. Karena dengan model, metode pembelajaran inovatif ini, tentu kita akan mampu bisa merealisasikan
melakukan upaya perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tidak lanjut, baik di kelas maupun di luar kelas. Dan ini menjadi salah satu bagian penting sebagai calon guru dan dosen abad 21, teman-temanku yang hebat dan luar biasa akan mampu menunjukkan bagaimana memanfaatkan sumber-sumber belajar dalam bentuk buku, bagaimana mampu memanfaatkan sumber belajar dalam bentuk online, seperti yang ada di perpusnas.go.id, di digital.id, di kemendikbud.go.id, ataupun di website-website jurnal-jurnal nasional maupun jurnal internasional. Itu merupakan bagian upaya mengintegrasikan proses belajar dan membelajarkan diri dan juga penguasaan model metode inovatif, dan itu akan berdampak. Maka kalau tadi saya katakan yang pertama punya niat untuk ibadah, yang kedua belajar dan membelajarkan diri sepanjang hayat, yang ketiga itu menguasai model dan metode pembelajaran secara inovatif, yang keempat membangun super team. Nih, membangun super team. Super team ini harus dibangun melalui jejaring, baik itu yang ada di dalam kelas, di luar kelas, di dalam kampus, di luar kampus, di dalam kampus kehidupan dengan masyarakat, keluarga, dan juga yang lain. Nah, disinilah kekuatan kita. Membangun super team ini akan membantu upaya kita untuk menjadikan semua ide dan gagasan kita itu bermanfaat dan maslahat. Karena apa? Ide gagasan yang kita urai, yang kita ejawantahkan, yang kita bagikan, itu akan memberikan satu kontribusi nyata bagaimana kita sebagai calon guru dan dosen abad 21 mampu menunjukkan karya-karya idealisme kita, karya-karya inovatif kita, dan tentu itu akan berdampak pada diri kita untuk penguatan branding kita. Mengapa saya katakan demikian? Dengan membangun super team kerjasama ini, teman-teman akan bisa menunjukkan apa yang katakan Pak Hermawan Kartajaya dengan PDB, positioning, different, dan branding. Jadi teman-teman sebagai calon guru dan dosen abad 21 harus bisa memiliki PDB, positioning, sadar betul posisinya saat ini sebagai apa. Kalau kita masih sebagai mahasiswa, S1, S2, S3, tentu masih memerlukan upaya proses pembelajaran berkelanjutan. Dan itu harus dilakukan secara berkesinambungan, baik dalam diri kita, dengan teman kita, dengan dosen kita, ataupun dengan siapa saja, dengan guru-guru, dengan masyarakat, dengan keluarga, dan semua komponen itu tentu akan berdampak. Sebagai contoh apa? Kita membangun super team, kita kerjasama dengan, kita mengenal teman-teman guru bahasa Indonesia di MGMP yang memiliki kompetensi penguatan, yang sering menulis novel, nulis cerpen, nulis ide-ide gagasan, model-model pembelajaran inovatif, media pembelajaran. Itu akan menginspirasi, memotivasi kita. Dengan kita membangun jejaring dengan teman-teman MGMP, lalu dengan Badan Bahasa, dengan Kantor Bahasa, lalu diadopsi Asosiasi Dosen Bahasa dan Sastra Indonesia, di IKAPROPSI, di Asosiasi Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia. Ini semua di HISKI, ada di MLI, itu semua akan menjadi bagian penting. Loh, Pak Romadi, kan kami masih mahasiswa, tidak masalah. Justru disitulah kekuatan kita membangun super team dari semua lini, semua aspek. Maka ketika yang keempat saya katakan membangun super team ini penting, karena ini akan bisa melatih jejaring kita, membangun jejaring kita, dan disitulah kekuatan kita akan menunjukkan kompetensi kita, keunggulan kita, daya saing kita, dan disitulah sebagai calon guru dan dosen abad 21 kita akan tetap mampu memiliki aktualisasi diri dan eksistensi diri dalam rangka berkompetisi untuk menunjukkan keunggulan diri tanpa melepaskan bahwa kita harus memiliki sifat yang rendah hati untuk tidak menyombongkan diri. Jadi kekuatan itu yang kita bangun. Yang kelima, setelah kita memiliki super team, maka yang kelima, bagaimana kita berbagi ilmu untuk kemaslahatan. Jadi konteks ini setelah kita belajar dan membelajarkan diri, menguasai materi, menguasai model pembelajaran dan metode pembelajaran inovatif, lalu kita punya super team, yang kelima, jangan lupa untuk dibagikan ilmu yang sudah kita dapatkan. Karena apa? Dengan berbagi ilmu, kita tidak akan kekurangan ilmu, tapi akan meningkatkan ilmu kita, menambah wawasan kita, dan disitu akan meningkatkan derajat kita. Komitmen kita untuk bisa memanfaatkan waktu setiap saat untuk berkarya, menghasilkan karya-karya nyata. Kita lakukan upaya pengembangan profesi berkelanjutan, seperti kita menulis buku-buku seperti ini, antologi puisi, ataupun juga buku-buku yang lain yang bisa menjadi karya nyata kita. Itu menjadi bagian upaya kita untuk bisa merealisasikan secara utuh. Nah, teman-temanku yang hebat dan luar biasa, seluruh mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, khususnya untuk mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Magister,
Strata 2 ini menjadi bagian penting untuk bisa kita kuatkan dalam proses pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Anda sebagai calon guru dan dosen bahasa dan sastra Indonesia harus menunjukkan keunggulan, menunjukkan pembeda yang nantinya akan mampu memberikan kontribusi untuk mendukung upaya teman-teman berliterasi dengan Ratu Lisa rajin menulis dan membaca di Istana Arfus tercinta, sehingga membaca untuk menulis dan menulislah untuk dibaca umat sepanjang hayat. Jadilah seperti bintang, bulan, dan matahari yang selalu menyinari bumi sepanjang hari, baik tampak maupun tidak tampak oleh manusia. Miliki kekuatan dan motivasi sepanjang hari, dan itu akan menjadi motivasi agar kita bisa menjadi guru dan dosen abad 21 yang hebat dan luar biasa. Terima kasih, saya Muhammad Romadi, mengantarkan Anda untuk senantiasa belajar dan membelajarkan diri sepanjang hayat, selalu berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca untuk multigenerasi Indonesia. Selamat dan sukses, salam sukses dan luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ermawati S, mahasiswa program Doktor Pendidikan Bahasa Indonesia, Universitas 11 Maret Angkatan 2021. Seperti yang kita dengarkan penjelasan dari Bapak Dr. Romadi tadi, di sini saya akan melanjutkan tentang karakteristik guru dan siswa abad 21. Pembelajaran abad 21 merupakan pembelajaran yang mengintegrasikan kemampuan literasi, kecakapan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap serta penguasaan terhadap teknologi. Literasi menjadi bagian terpenting dalam sebuah proses pendidikan. Peserta didik yang dapat melaksanakan kegiatan literasi dengan maksimal tentunya akan mendapatkan pengalaman belajar lebih dibanding dengan peserta didik lainnya. Pendidikan abad 21 mengintegrasikan antara kecakapan pengetahuan, keterampilan, sikap, serta penguasaan terhadap teknologi informasi komunikasi atau yang biasa disingkat dengan TIK. Kecakapan tersebut dapat dikembangkan melalui berbagai model pembelajaran berbasis aktivitas yang sesuai dengan karakteristik, kompetensi, dan materi pembelajaran. Kecakapan yang dibutuhkan di abad 21 juga merupakan keterampilan berpikir lebih tinggi, higher order thinking skill atau yang biasa disingkat dengan HOTS, yang sangat diperlukan dalam mempersiapkan peserta didik dalam menghadapi tantangan global. Oleh sebab itu, di dalam proses pembelajaran juga harus diarahkan untuk pencapaian keterampilan atau kecakapan tersebut. Karakteristik guru abad 21. Untuk mengembangkan pembelajaran abad 21, guru perlu memulai satu langkah perubahan, yaitu mengubah pola pembelajaran tradisional yang biasanya lebih berpusat pada guru menjadi pola pembelajaran yang lebih berpusat pada peserta didik. Pola pembelajaran yang tradisional biasanya dipahami juga sebagai pola pembelajaran yang menunjukkan bahwa guru lebih banyak memberikan ceramah, sedangkan peserta didik lebih banyak mendengar, mencatat, dan menghafal. Dari berbagai sumber, ada 9 karakter guru abad 21. Yang pertama yaitu fleksibel. Dalam hal ini, guru tidak tergantung pada peraturan atau aplikasi tertentu dan selalu berinovasi mencari alternatif sehingga tidak kebingungan ketika terdapat hambatan. Kedua, menerapkan student center. Seperti yang disinggung tadi, yang tradisional lebih berpusat pada guru, kalau karakter abad 21 ini lebih berpusat pada siswa atau peserta didik. Lifelong learners. Guru harus tetap up to date dengan tren dan teknologi pendidikan saat ini agar dapat mendampingi siswa sesuai dengan kebutuhannya. Yang keempat, melek teknologi. Guru harus mampu menguasai dan menerapkan sejumlah teknologi untuk menciptakan pengalaman belajar siswa yang lebih efektif. Kelima, adaptif. Guru abad 21 harus lebih adaptif dengan segala perubahan dan perkembangan yang terjadi.
6. Paham cara berkolaborasi. Berkolaborasi di sini maksudnya tidak hanya berkolaborasi dengan siswa atau peserta didik, tapi juga dengan orang tua selaku wali dari murid untuk mengetahui perkembangan pembelajaran. Yang ketujuh, berpikir ke depan. Guru tidak hanya bertanggung jawab untuk menyampaikan materi saja, tetapi juga mengarahkan siswa. Oleh karena itu, guru abad 21 harus memiliki pola pikir ke depan. Yang kedelapan, kreatif dan inovatif. Guru diharapkan mampu memanfaatkan dan mengombinasikan teknologi dengan materi pembelajaran sehingga menghasilkan pengalaman belajar yang lebih menyenangkan. Yang terakhir, kesembilan, reflektif. Mampu menganalisis hasil belajar siswa untuk meningkatkan kualitas mengajarnya. Selanjutnya, karakteristik siswa. Teman-teman mungkin sepakat ya bahwa siswa zaman sekarang atau yang populer disebut dengan siswa zaman now adalah berbeda dengan karakteristik siswa zaman dahulu. Dulu siswa secara praktis hanya memiliki peluang belajar pada lembaga sekolah, tetapi sekarang sumber belajar ada di mana-mana dan bahkan terbawa kemana-mana. Proses pembelajaran juga harus diarahkan untuk pencapaian keterampilan atau kecakapan tersebut. Keterampilan atau kecakapan yang harus dimiliki peserta didik diantaranya kualitas karakter, literasi, dan kompetensi. Kualitas karakter ini bagaimana siswa beradaptasi pada lingkungan yang dinamis. Yang berhubungan dengan karakter diantaranya adalah religius, nasionalis, mandiri, integritas, gotong royong, toleransi, tanggung jawab, kreatif, peduli lingkungan. Ya, literasi dasar. Bagaimana siswa menerapkan keterampilan dasar sehari-hari seperti literasi baca tulis, literasi berhitung, literasi sains, literasi teknologi, informasi dan komunikasi, literasi finansial, literasi budaya dan kewarganegaraan, dan kompetensi. Bagaimana siswa memecahkan masalah kompleks melalui berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi. Selain itu, diperlukan juga 3 keterampilan atau kecakapan abad 21 ini. Di antaranya keterampilan belajar dan inovasi. Keterampilan belajar dan inovasi. Siswa pada abad 1 dituntut untuk memiliki keterampilan belajar dan inovasi, yaitu yang berkaitan dengan kemampuan berpikir kritis. Kemampuan ini menuntut kebebasan berpikir dalam suatu proses pembelajaran. Berpikir kritis merupakan salah satu kemampuan atau keterampilan abad 21. Kemampuan ini lebih familiar sebagai salah satu dari akronim dalam 4CS. Selain itu, kemampuan atau keterampilan berpikir kritis termasuk ke dalam keterampilan berpikir tingkat tinggi. Murid dalam hal ini harus dipandang sebagai subjek yang memiliki daya seleksi dan daya interpretasi, serta daya kreasi tinggi terhadap topik apa yang diangkat dalam suatu proses pembelajaran. Pendekatan ini bukan berprinsip benar atau salah, tetapi prinsip bagaimana mengembangkan kemampuan bernalar dan berargumentasi siswa. Oleh karena itu, penerapan mode pembelajaran yang konstruktivistik seperti pembelajaran kooperatif, pembelajaran dengan metode diskusi, curah pendapat, dan debat perlu diintensifkan, sehingga melatih siswa memiliki kemampuan bertanya dan tidak takut bertanya dalam upaya mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Selanjutnya, kecakapan literasi digital. Abad 21 menuntut siswa memiliki keahlian literasi digital atau literasi media baru dan literasi TIK atau biasa juga disebut ICT dalam bahasa Inggris. Siswa pada abad 1 adalah mereka yang memiliki kemampuan mengenali, menggunakan secara teknis, dan memanfaatkan pada aktivitas pembelajaran. Karakteristik siswa abad 1 berkaitan dengan kecakapan hidup yang bukan saja sekadar pasif menerima begitu saja, akan tetapi perlu senantiasa
mengambil inisiatif dalam berbagai aktivitas pembelajaran, sehingga terus adaptif terhadap perkembangan teknologi baru yang semakin canggih. Selanjutnya adalah kecakapan hidup dan karir. Karakteristik siswa abad 1 berikutnya memiliki karakter kecakapan sosial dalam interaksi antar budaya dan antar bangsa, karena dunia semakin mengglobal dan menjadi satu kesatuan. Jika ingin mengembangkan berbagai pengetahuan dan keterampilan serta keahlian yang sesuai dengan minatnya, siswa bisa berbagi atau sharing dengan berbagai siswa di seluruh dunia. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.